Hai teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu atau menjelaskan sejarah singkat dari komputer. Jadi teman-teman, pengertian dari komputer itu apa sih? Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data berupa memasukkan data, memproses data tersebut, dan menghasilkan informasi dengan menggunakan hardware dan software, teman-teman. Komponen komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah hardware, teman-teman, atau perangkat keras. Bagian dari sistem komputer yang bisa diraba dan dilihat seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah software atau perangkat lunak. Berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait pengoperasian komputer seperti ada hard disk dan RAM. Yang ketiga itu adalah brainware atau pengguna komputer, orang yang mengoperasikan hardware dan software. Sejarahnya ada komputer ini ditandai sejak abad ke-19, merupakan hasil penemuan dari profesor matematika yaitu Charles Babbage yang merancang sebuah mesin analisis yang dapat melakukan operasi matematika sederhana yang kemudian menjadi kerangka dasar dari perkembangan komputer. Perkembangan komputer sendiri dibagi menjadi 5 generasi. Komputer generasi pertama itu pada tahun 1937 sampai 1946. Tahun 1937, Dr. John dan Clifford Berry menciptakan komputer bernama Atanasoft Berry atau ABC. Dan pada tahun 1943-nya, komputer di Inggris dituntut untuk kepentingan Perang Dunia II, di mana komputer itu bernama Colossus ya teman-teman, yang digunakan untuk memecahkan kode mesin Cypherlords atau mesin yang digunakan Jerman untuk berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan sinyal telegraf ya teman-teman. Dan pada tahun 1943-nya dibuat komputer digital pertama bernama Electronic Numerical Integrator and Computer. Beratnya ini teman-teman 30 ton dan memiliki 18.000 tabung vakum ya teman-teman ya. Dimana di saat komputer ini pertama kali dihidupkan, lampu di bagian Philadelphia itu teman-teman meredup teman-teman, dikarenakan komputer ini banyak mengambil arus ya teman-teman. Dan komputer ini juga tidak memiliki sistem operasi. Komputer generasi kedua itu ditandai dengan adanya penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum, di mana transistor ditemukan oleh Dr. John, Dr. Walt H. dan Dr. William pada tahun 1947. Di mana dengan adanya penemuan tersebut, yang tadinya kita menggunakan tabung vakum teman-teman, yang dimana tadi ukurannya 30 ton, sekarang bisa menjadi lebih kecil dari ukuran tersebut, lebih ringan, dan tentunya hemat biaya listrik ya teman-teman. Dan pada tahun 1951-nya, komputer pertama menggunakan transistor dipublikasi untuk tujuan komersial bernama Univac 1. Pada tahun 1953-nya, perusahaan IBM membuat jejak komputer dengan seri 650 dan 700 di pasaran. Komputer kedua ini sangat pesat ya teman-teman, dan dengan adanya penemuan transistor dan penemuan memori komputer, sistem operasi, dan penciptaan 100 bahasa pemrograman. Komputer generasi ketiga itu 1965 sampai 1971, ditandai dengan adanya penemuan sirkuit terintegrasi atau IC yang menyebabkan ukuran komputernya itu lebih kecil, lebih cepat juga, lebih kuat, dan dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus atau multitasking ya teman-teman. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai 1980, di mana pada tahun 1971 ditemukannya penggunaan Very Large Scale Integrate atau VLSI pada perangkat komputer yang dikenal dengan sebutan mikroprosesor. Mikroprosesor ini adalah sebuah klip kecil yang terdiri dari ribuan transistor ya teman-teman. Sehingga dari ukuran komputer tadi ini sangat menjadi lebih kecil dan dapat berada atau menempatkan komputer itu di atas meja kecil.
Jadi yang tadinya itu gede 30 ton dan butuh tempat yang luas, sekarang hanya bisa di meja kecil ya teman-teman. Dan pada tahun 1980-nya, perusahaan Microsoft memperkenalkan sistem operasi komputer dalam media penyimpanan disket yang disebut MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. Dan pada saat 1980 ini, komputer tuh cuma digunain oleh perusahaan atau lembaga pemerintah. Sehingga pada tahun 1981-nya, perusahaan IBM memperkenalkan komputer untuk pribadi, di mana adanya jaringan internet, terus adanya bahasa pemrograman seperti C dan C++. Komputer generasi kelima tahun 1980 sampai sekarang. Pada tahun 1980, adanya penggunaan sirkuit Ultra Large Scale Integrated atau ULSI dalam perangkat komputer. ULSI adalah pengintegrasian jutaan transistor dalam sebuah mikroprosesor. Manufaktur Intel menerapkan teknologi ULSI ini pada tahun 1989 bernama prosesor i80486. Tahun 1981, penggunaan algoritma jaringan syarat tiruan sebagai salah satu metode kecerdasan buatan digunakan untuk kepentingan riset. Kemudian perkembangan komputer itu dengan ditandai adanya game ya teman-teman, seperti contohnya catur pada komputer. Tahun 2000-an, kecerdasan buatan mulai digunakan seperti mesin pencari Google, asisten virtual smartphone ya teman-teman, mobile, kendali otomatis, robot, dan lain sebagainya. 2016 ya teman-teman, yang sempat viral dibuatnya atau diciptakannya robot manusiawi teman-teman, yang seperti kita, itu pertama kali bernama Sophia teman-teman ya. Berbagai perusahaan manufaktur mikroprosesor terus berinovasi, menyebabkan teknologi komputasi canggih seiring berjalannya waktu. Bahas mengenai perkembangan dari komputer ini, ternyata fungsi dari komputer itu sendiri berbeda-beda loh. Dimana ya teman-teman ya, komputer itu fungsinya tuh awalnya cuma 4: mengolah data, menyimpan data, memindahkan data, dan juga mengendalikan. Tapi untuk masa pandemi sekarang ya teman-teman, komputer itu merangkap semua jabatan ya teman-teman ya, dimana kita bisa menulis laporan, terus kita bisa langsung cetak, mengakses internet gampang ya teman-teman, bisa nonton YouTube, bisa segala macam ya kan teman-teman, buka IG, buka WA, buka Telegram. Apalagi kalau misalnya bagi pelajar atau bagi mahasiswa, bagi dosen, atau bagi perusahaan-perusahaan itu teman-teman yang nggak bisa langsung melakukan meeting secara langsung tatap muka, aplikasi Zoom teman-teman, Google Meet itu sangat dibutuhkan ya teman-teman ya. Kita juga bisa mengolah data dengan berbagai tujuan, memutar gambar, video, mendengarkan musik ya teman-teman, menyimpan data digital, bermain game tentunya, pemrograman, presentasi juga bisa ya teman-teman, membuat desain, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ya, sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna buat kita dan dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa.